Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Akrojanto. Di sini saya akan menyampaikan materi biologi tentang pewarisan sifat. Pewarisan sifat ditemukan oleh Gregor Mendel pada tahun 865. Teori pertama tentang sistem pewarisan sifat. Teori ini diajukan berdasarkan penelitian persilangan berbagai varietas pada kacang kapri atau Pisum sativum dengan alasan yang pertama memiliki pasangan-pasangan sifat yang menyolok, yang kedua biasanya melakukan penyerbukan sendiri atau self pollination, yang ketiga dapat dengan mudah diadakan penyerbukan silang, yang terakhir segera menghasilkan keturunan. Selanjutnya ada istilah dan simbol dalam genetika, yaitu yang pertama ada parental atau P besar, yaitu induk, filial atau F besar, menghasilkan persilangan atau keturunan. Genotip, komposisi faktor keturunan atau tidak tampak secara fisik. Fenotip, sifat yang tampak pada keturunan. Selanjutnya ada simbol untuk wanita atau tanda kelamin betina dan tanda kelamin pada jantan. Monohibrid yaitu persilangan antara dua individu yang mempunyai satu sifat beda. Dihibrid, persilangan antara dua individu yang mempunyai dua sifat beda. Homozigot, individu yang terjadi dari sel kelamin yang sama sifatnya, misalnya B besar atau B kecil. Heterozigot, yaitu individu yang terjadi dari sel kelamin yang tidak sama sifatnya, misalnya B besar B kecil atau A besar A kecil. Alela yaitu pasangan gen dengan sifat yang berlawanan. Selanjutnya hukum Mendel ada dua, yaitu satu segregasi atau pemisahan secara bebas, dan yang kedua yaitu asortasi atau pengelompokan secara bebas. Selanjutnya ada monohibrid. Yang pertama, T besar simbol untuk gen yang menentukan batang tinggi, T kecil simbol untuk gen yang menentukan batang kerdil. Oleh karena tanaman mempunyai tingkatan ploidi, maka dalam penulisan genotip dengan huruf rangkap diploid, misal T besar dan T kecil. Diagram persilangannya sebagai berikut. Parental wanita, T kecil kerdil disilangkan dengan jantan T besar tinggi gamet, betina T kecil gamet jantan T besar, dan hasilnya segregasi. F1 T besar T kecil atau tinggi. Bila F1 disilangkan sesamanya, terlihat hasil sebagai berikut. F1 disilangkan dengan F1, T besar T kecil disilangkan dengan T besar T kecil dari betina dan jantan yang sama-sama tinggi. Gamet jantan T besar T kecil, gamet betina T besar T kecil. Maka hasil persilangan dapat dijabarkan dalam diagram berikut. Dari diagram tersebut terlihat hasil perkawinan monohibrid heterozigot menunjukkan perbandingan fenotip 3:1. Selanjutnya, monohibrid pada manusia. Pada manusia telah diketahui banyak sifat heresitar atau penurun, misalnya albino, polidaktili atau jari berlebih, tester atau lidah perasa, mata biru, rambut ikal, celah langit-langit, dan celah bibir, ayan atau epilepsi, kencing manis, thalassemia, dan lain-lain. Yang pertama, kita akan membahas sedikit tentang jari lebih atau polidaktili. Ditentukan oleh gen dominan P besar, alel resesifnya P kecil menentukan jari normal. Contoh, seorang ibu normal suaminya polidaktili, mempunyai 3 orang anak. Anak pertama dan kedua adalah laki-laki polidaktili dan anak ketiganya perempuan normal. Bagaimana genotip dari individu-individu tersebut? Nah, di sini diketahui ibu normal P kecil, ayah polidaktili P besar P kecil. Bila P disilangkan, terlihat hasil sebagai berikut. Parental jantan P kecil normal disilangkan dengan betina P besar P kecil polidaktili gamet betina P kecil, gamet jantan P besar P kecil. Maka hasil
persilangan didapati P besar P kecil polidaktili dan P kecil normal. Yang kedua, penil tiokarbamida atau PTC. Senyawa kimia yang digunakan untuk mengetahui kepekaan lidah terhadap rasa pahit. Orang yang dapat merasakan pahit tersebut tester atau pengecap, sedangkan yang tidak dapat merasakan rasa pahit disebut non-tester atau buta kecap. Kemampuan untuk merasakan rasa pahit ditentukan oleh gen dominan T besar, sehingga orang tester mempunyai dua macam genotip, T besar dan T besar T kecil, sedangkan yang buta kecap genotipnya T kecil. Yang ketiga ada kencing manis atau diabetes mellitus, penyakit metabolisme pada tubuh manusia yang disebabkan pankreas kurang dalam menghasilkan insulin sehingga kadar gula dalam darah tinggi. Diabetes ditentukan oleh gen resesif D kecil dan D besar menentukan gen normal. Yang keempat ada thalassemia, yaitu penyakit darah bawaan yang menyebabkan sel darah merah atau eritrosit pecah atau hemolisis. Penyakit tersebut sering disebut anemia. Eritrosit bentuknya tidak teratur, mengandung sedikit hemoglobin, sehingga penderita dalam mengikat oksigen kurang. Sel darah putih jumlahnya meningkat, hati dan limpanya membengkak. Thalassemia ditentukan oleh gen dominan T besar H kecil, alelnya T kecil H kecil menentukan gen normal. Ada dua macam thalassemia. Yang pertama ada thalassemia mayor atau T besar H kecil, T besar H kecil, sangat parah dan biasanya letal atau mati. Yang kedua ada thalassemia minor, T besar H kecil, T kecil H kecil, tidak parah tetapi membutuhkan banyak darah putih. Contoh pewarisannya, bila orang thalassemia minor menikah, maka hasilnya sebagai berikut. Parental betina T besar H kecil, T kecil H kecil disilangkan dengan jantan T besar H kecil, T kecil H kecil. Gamet betina T besar H kecil, T kecil H kecil. Gamet jantan T besar H kecil, T kecil H kecil. Diagramnya sebagai berikut. Selanjutnya ada albino, penyakit tidak terdapatnya pigmen kulit sehingga dari ujung rambut sampai kaki tak berwarna atau putih. Albino ditentukan oleh gen resesif A kecil, gen normalnya A besar. Contoh perkawinannya, sepasang suami istri yang normal tapi karier untuk albino menikah dan mempunyai 3 orang anak. Berapakah kemungkinan anak pertamanya perempuan normal dan anak kedua dan ketiga laki-laki albino? Nah, genotip kedua orang tuanya A besar A kecil. Diagram persilangannya sebagai berikut. Bila orang normal karier albino menikah, maka hasilnya sebagai berikut. Parental betina A besar A kecil disilangkan dengan jantan A besar A kecil. Maka gametnya betina A besar A kecil, gamet jantan A besar A kecil. Diagramnya sebagai berikut. Anak pertama perempuan normal, K besar, setengah K normal 3/4, sehingga kemungkinan anak pertama perempuan normal setengah dikali 3/4 sama dengan 3/8. Anak kedua laki-laki albino, K besar, setengah K besar AA 1/4, sehingga kemungkinan anak kedua laki-laki albino K1 sama dengan 3/8 kali 1/8 sama dengan 3/64. Yang ketiga ada anak ketiga albino, anak ketiga laki-laki albino K besar 1 dikali K besar 2 kali K besar 3 sama dengan 3/4 kali 3/8 kali 3/64 kali 1/8 sama dengan 9/4096. Selanjutnya ada dihibrid dengan A besar gen untuk bunga warna ungu, A kecil untuk gen untuk bunga putih, B besar gen untuk batang tinggi, B kecil gen untuk batang kerdil. Disilangkan tanaman berbunga ungu batang tinggi homozigot dengan tanaman berbunga putih batang pendek. F1 menghasilkan tanaman berbunga ungu batang tinggi. Bila F1 disilangkan sesamanya, tentukan diagram persilangannya dan perbandingan fenotip hasil persilangannya. Nah, diagramnya adalah sebagai berikut. Teks krusnya F1 A besar A kecil, B besar B kecil dengan bunga ungu batang tinggi, gamet A besar B besar, A besar B kecil, A kecil B besar, A kecil B kecil disilangkan dengan
A kecil, B kecil, B kecil, bunga putih batang pendek, gamet A kecil, B kecil. Diagram sebagai berikut. Berdasarkan diagram tersebut, terlihat bahwa tes cross untuk dihibrid menghasilkan perbandingan fenotip. Backcross-nya 1. A besar A kecil, B besar B kecil, bunga ungu batang tinggi, gamet A besar B besar, A besar B kecil, A kecil B besar, A kecil B kecil disilangkan dengan A besar B besar B besar, bunga ungu batang tinggi. Diagramnya adalah sebagai berikut. Berdasarkan diagram tersebut, terlihat bahwa backcross untuk dihibrid menghasilkan keturunan yang semuanya berfenotip sama dengan induknya, yaitu bunga ungu batang tinggi. Perhitungan matematikanya dari uraian di atas dapat disusun beberapa rumus untuk diterapkan pada berbagai kejadian, seperti banyaknya sifat beda, macamnya gamet, banyaknya kombinasi F2, banyaknya fenotip dalam F2, banyaknya macam genotip dalam F2. Rasio fenotip F2 hibrida normal menurut Mendel. Monohibrida 3:1 atau hukum dominasi penuh. N sama dengan 1, jumlah gamet sama dengan 2. Dihibrida 9:3:3:1. N sama dengan 2, jumlah gamet sama dengan 4. Trihibrida 27:9:9:9:3:3:3:1. N sama dengan 3, jumlah gamet sama dengan 8. Polihibrida 3:1 pangkat N, N sama dengan N, jumlah gamet 2N dikali N, sama dengan jenis sifat berbeda atau hibridanya. Intermediate 1:2:1, sifat sama dominan, percobaan pada bunga Antirrhinum mangius. Nah, selanjutnya penyimpangan semu hukum Mendel. Sebenarnya masih mengikut hukum Mendel. Alel berinteraksi. Dikenal beberapa bentuk rasio fenotip F2. Yang pertama, interaksi pasangan alela pada varietas ayam, yaitu 9:3:3:1. Yang kedua, polimeri atau Nielsen-Esel pada varietas gandum 15:1. Polimeri pada manusia, misalnya peristiwa pigmentasi kulit. Yang ketiga, kriptomeri pada tanaman pukul 4 atau Mirabilis jalapa, percobaan pada Linaria marocana 9:3:4. Yang keempat, epistasis dan hipotasis pada varietas gandum 12:3:1. Yang terakhir, gen komplementer 9:7, penyakit bisu tuli pada manusia. Ya, itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan mengenai pewarisan sifat pada manusia. Selebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah.